وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Pertama sekali kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebesaran dan kekuasaannya yang senantiasa diperlihatkan Allah kepada kita. Salawat dan salam dari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah mendapat syafaat. Keren. Tak apa ni Pak Uya. Tak apa ni Pak Uya. Rumah Tahfiz Al-Jannah. Dah mas. Yang dirahmati Allah, yang dirahmati dan sama-sama yang kita hormati Ibu Sumira Al-Jannah sebagai pembina di Rumah Tahfiz Al-Jannah ini beserta para guru yang bertugas di Rumah Tahfiz Al-Jannah yang kita cintai. Ibu-ibu sekalian, saya hari ini mau bicara tentang hati. Bagaimana pengaruh hati dalam diri seseorang. Hati dalam bahasa Arab qalbun. Qalbun. Jadi kalau orang bilang dari dalam kalbu yang dalam, salah. Kalbu itu, bermaaf, itu bahasa Arab. Kalau kalbun artinya itu anjing. Qalbun hati. Inilah bahasa Arab. Bahasa Arab ini ibu-ibu berubah satu huruf bisa berubah arti, atau berubah baris bisa tidak punya arti sama sekali, atau bisa juga berubah arti. Begitu juga dengan baris atau dengan huruf. Bahasa Arab ismun, hurufnya alif, sin, mim. Kalimatnya ismun, artinya nama. Berubah sin menjadi huruf ta, ismun, berubah arti dosa. Jadi hati-hati. Ini kadang-kadang oma-oma ada ini keseleo. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Qaf berubah jadi kaf. Kalau qaf, qul, katakan. Kalau kul, makan. Surat Ikhlas qaf, qul, bukan kul. Ini harus diperhatikan. Azan kan banyak juga yang salah. Bagaimana kalimat azan yang benar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar berbeda arti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah bahasa Arab. Berubah satu huruf bisa berubah arti. Jadi qalbun artinya hati. Kalbun, qaf berubah menjadi kaf, artinya itu anjing. Kalau kalbun. Jadi dari mana ucapan ibu itu? Dari qalbu yang paling dalam. Bukan dari kalbu, qalbu yang paling dalam. Apa fungsi hati? Atau bagaimana pengaruh hati dalam diri seseorang? Betul-betul berpengaruh. Hati ini berfungsi untuk menentukan bagaimana sikap seseorang, dan hati berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari untuk diri kita masing-masing.
Nabi bilang gini, ibu-ibu kira-kira pahamnya. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging, kata Nabi. Apabila bagus segumpal daging itu, maka bagus manusia itu. Apabila rusak segumpal daging itu, rusak manusia itu. Ingatlah, tentulah dia hati. Ini hati. Hati ini berfungsi. Orang, mohon maaf, kalau hatinya bagus, sikapnya bagus, omongannya bagus, kehidupannya bagus. Kalau hatinya rusak, omongannya menyala, sikapnya amburadul, kehidupannya jauh dari konsep Islam. Kalau hatinya sudah rusak, ini makanya hati. Maka ada ulama berkata seperti begini. Apa kata sang ulama itu? Aku terkadang heran menengok manusia ini. Kata ulama itu, aku terkadang heran menengok manusia ini. Manusia ini lebih cenderung suka menangisi jasad yang mati daripada menangisi hatinya yang mati. Maksudnya kalau ada yang meninggal dunia, tengok orang ketangis orang. Oh, banyak macam bilang paten yang menangis tuh. Kadang-kadang dalam rumah tuh macam sayang baru menangis. Atau musabah menangis, sana menangis, sini menangis, sini menangis. Masing-masing dengan tangisannya. Ada yang tangisannya, ada macam tangis. Kata ulama itu ini maksudnya itu. Aku terkadang heran menengok manusia, lebih suka manusia ini. Cenderung manusia ini suka menangisi jasad yang mati ketimbang menangisi hatinya yang mati. Hati kita juga bisa mati. Mati dalam arti kata ibu-ibu tidak berfungsi. Vakum. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa menerima kebenaran itu adalah benar. Dan tidak bisa mengakui kesalahan padahal itu memang salah. Itulah hati. Makanya oleh karena itu jasadnya jangan mulai tangis-tangis sekali. Apalagi kalau jasad sudah mati. Yang mati itu kan jasad, roh itu mana mati-mati. Kenapa kita hidup? Karena roh masih bersatu dengan jasad. Saat roh kita keluar dari jasad, jasad kita mati, roh tidak hidup, roh tetap hidup. Roh tidak mati, bukan tidak hidup, mati. Penyakit saya memang satu, asalkan tak ada yang minum, mau bisa penyakit lama itu ibu tidak. Asalkan tak ada yang minum, mau berselimpan ibu cakap. Masih ya Ustaz? Masih masak lagi Ustaz? Cuma kalau mau dipikirkan sempat lagi. Iya tadi telepon memang. Hati dan roh tidak boleh mati. Roh kita tetap hidup, tidak mati. Tapi jasad kita yang mati. Jadi yang orang kalau ada meninggal dunia yang ditangis itu jasad itu. Ada orang meninggal ayah yang meninggal, anaknya di sampingnya meninggal ayahnya ini siang habis zuhur, tengah malam anaknya masih bercakap, bangun ayah, bangun ayah. Bayangkan ibu-ibu lagi habis zuhur meninggal sampai tengah malam masih bercakap, bangun ayah, bangun ayah. Kalau bangun betul ayahnya itu. Dia belum dari. Baik Pak. 21 dia. 21. Iya. Udah jauh 1. Itu jasa. Udah 1 dah memang. Ingat kotanya. Mau akila pula. Ujung balik. Manusia tidak mau menangisi hati yang mati. Ini hati. Jadi kita bicara mengenai hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hati kita ini sentral. Inti dari segala-galanya. Ada seorang ibu, saya kasih contoh. Ibu-ibu ini jam 12 malam, anak gadisnya kelas 2 SMA tak pulang-pulang. Buka pintu, ibunya tengok ke celinguk-celinguk. Datang jirannya, kenapa kakak? Macam gelisah kakakku tengok. Mana kata kau tak gelisah tadi? Anakku yang SMA kelas 2. Yang perempuan mana dia jam 12. Tak tenang hati, gelisah hati, panik aku. Itu hati, gelisah. Anaknya tidak pulang, hati maknya wajar, tidak menentu. Tengok mamanya ada orang lewat membawa roti, menggotong. Apa katanya? Ya Allah, digotong orang anakku. Mana? Bukan
bukan anak kakak itu beroti digotong orang itu kakak. Mengapa penengokan salah ibu-ibu? Kalau hati tak tenang, penengokan tak pasti. Kalau hati kita gelisah, penengokan tak kena itu. Saya bisa tenang, maka penengokan saya jelas tak ada air minum. Tapi kalau hati saya gelisah, hati suntuk, penengokan saya macam mana sini teh susu Pak? Padahal tak ada, itulah hati. Kalau penengokan sudah tak tenang, ada salah di hati. Hati-hati. Ketupat bisa tertengok awak macam lobak. Tapi kalau sudah pas, hatinya bagus, tenang, hatinya sehat, dalam arti kata hidup, penengokan pun pas itu. Sedap. Karena ada orang bercakap, kau tadi ku tengok lewat situ. Ah, salah buat Pak. Aku tadi mana di situ Pak? Aku tadi sudah sarap. Macam kau ku tengok, macam aku Pak, bukan aku. Penengokan yang salah itu mungkin ada pikiran yang tak menentu. Betul lah kata kau dah. Berpikir aku tak keluar. Ku tengok apa ini? Bantuan COVID ini. Maka tak tahu nak hati ke satu. Sudah, penengokan, ya kan? Makanya ibu-ibu kalau jalan kita di pasar, ada jalan di aspal sedang diperbaiki. Ada tidak perang dibuat pemborong tuh. Bacaannya, hati-hati jalan Anda sedang diperbaiki. Ada itu kan? Seharusnya jangan hati. Siapa yang menengok jalan? Mata. Karena mata yang menengok jalan, harusnya mata-mata jalan kamu di bolo. Atau singkat, mata mulai jalan sedang di bolo. Lalu kenapa orang itu bilang hati-hati jalan Anda sedang diperbaiki? Karena kalau hati sudah tenang, penengokan pun sudah pas. Artinya kuncinya itu dalam hati. Atau ada pidato, ada acara di rumah tahfiz al-jannah. Ibu Ayu ngomong, perhatian, ibu-ibu, kita akan berangkat besok pagi ke Prapat jam 2 dini hari. Diawali berbicara itu dengan kalimat perhatian. Apa yang mendengar? Kuping, telinga. Harusnya pengkupingan atau pentelingaan. Lalu kenapa dibilang perhatian? Ada kalimat hati di situ. Perhatian. Artinya kalau hati sudah tenang, hati kita sehat, hati kita tenteram, pendengaran pun pas lagi. Tak salah lagi pendengaran. Tapi kalau hati gelisah, hati suntuk, hati panik, hati sedang tak menentu, lain dicakapkan orang, lain dengan pendengaran. Contoh, ada seorang ustadz ceramah, jamaahnya ibu-ibu. Kata ustadz tuh ibu-ibu, kita umat Islam wajib bersyukur. Pendengaran ibu-ibu itu ada satu orang ibu-ibu di dekat pintu belakang dulu, dekat pintu tongga. Ibu-ibu itu menengok ustadz tidak begini berceramah. Mau tanda menengok Pak? Tak berkedip mata. Tapi hatinya tak ke situ Pak. Ibu-ibu, kita umat Islam wajib bersyukur. Pendengaran ibu-ibu yang satu ini, kita umat Islam wajib bersyukur. Berubah huruf S menjadi C. Pendengaran dia Pak. Pendengaran dia ini. Pulang dia ke rumah dibilangkan sama laki. Abah, apa deh? Mantap kajikan liputan. Mantap macam mana? Kata Ustaz tuh kita umat Islam wajib bersyukur. Apa kata lakinya? Elok-elok kau bercakap. Abang pun mengajinya Bapak, tapi tak ada yang bilang wajib bersyukur. Ini betul lah Pak. Yakin aja, yakin, betul. Bersyukur orang itu botak. Bapak itu botak, ibu itu gundul. Nah besok ke kota orang berdua naik kereta lama, kereta Astuti. Tahu ibu Astuti, asal batu mati. Kereta lama lah pulang. Tak berhelm. Ibu itu tak bertudung. Sepanjang jalan tengok orang. Apaan tuh? Satu botak, satu gundul. Jumpa di toko roti. Ditanya kawan ibu nila sama ngajen. Sama-sama dari pulau. Kak, kenapa botak? Kau bertanya pula macam tak ikut ke sekolah mengaji.
Sampai kakak lah udah. Tapi kata Ustaz tuh kita wajib bersyukur. Astagfirullah, mati aku kakak. Bukan bersyukur kata Ustaz tuh, bersyukur. Apa kata lakinya? Tahankan di kau. Aku botak wajar adek. Kau botak, heran orang. Itu hati-hati. Hati yang tidak menentu bisa membuat penularan lain. Itu. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu dikasih resep, bagaimana agar hati kita ini bisa menjadi tenang, hati kita ini tentram, hati kita ini hidup dalam arti kata tidak mati, artinya berfungsi. Ada 6 hal yang perlu dilakukan. Yang sudah ibu-ibu tahu nih, kepala payah menghafal, sudah tahu nih. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada, perbanyaklah zikir kepada Allah. Katakan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ingat Allah itu bisa baca Quran juga mengingat Allah, tasbih juga mengingat Allah. Tapi seabdul zikir itu adalah la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul zikir itu kata Rasul, maka ketahuilah olehmu bahwasanya la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Ibu-ibu kalau dunia ada zikir-zikirnya tahlil, ada menggeleng-geleng kepala. Orang sekarang dari dulu-dulu orang-orang tua kita kalau tahlil, zikir, kepalanya bergeleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul? Jangan bilang peralihan Nabi Muhammad itu diminta kawan tukang dalil. Tak pernah Nabi Muhammad menggeleng-geleng waktu mengucapkan teh susu atau katakan la ilaha illallah. Inilah yang main-main jadi kenyataan. Makanya dalam hidup ini ibu-ibu hati-hati, yang main-main bisa jadi kenyataan. Hati-hati lagi dalam rumah tangga yang main-main jadi kenyataan. Suami mengatakan talak kepada istri, main-main tapi sah. Itu hati-hati. Maka kalau suami sedang marah, emosi, bilang sama dia, abang marah-marah lah, aku pasrah. Tapi saya minta sama abang, jangan keluarkan kata-kata talak dari mulut abang. Kalau keluar itu, tidak ada saksi sah. Seseorang suami di warung kopi cakapkan sama kawannya menjatuhkan talak kepada istrinya sedang berada di sungai Merompang, sah. Itulah namanya yang main-main jadi kenyataan. Banyak lagi yang main-main jadi kenyataan, antara itu. Tapi sebagai gambaran, sudah ibu-ibu. Jadi Nabi tidak pernah menggeleng-gelengkan kepala. Tapi bolehkah menggelengkan kepala saat kita zikrullah? Boleh. Salah? Tidak. Menggelengkan kepala itu menambahkan keyakinan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu menambah keyakinan. Bukan ada disuruh Nabi menggelengkan kepala. Boleh menggeleng-gelengkan kepala, tidak menggelengkan kepala, tidak ada masalah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Makanya digelengkan. Menggeleng itu kan isyarat menandakan tidak. Makanya digelengkan orang. La ilaha illallah. Tapi janganlah menggeleng. Awak sudah puluhan tahun Awak sudah puluhan tahun berzikir, tetap menggeleng-geleng kepala, tak ada angguknya. Semua menggeleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Semua tidak. Tak ada Tuhan disembah, tidak kecuali Allah pun tidak. Semua tidak. Mana yang betul? Maunya pas illallah, anggukkan sepatu. La ilaha illallah. Saya mengatakan illallah, iya. Kecuali Allah, iya. Ini semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan disembah, tidak. Kecuali Allah pun tidak, semua tidak. Mana yang betulnya? Jadi anggukkan sekali. Andai pun tak ada yang begitu, macam ayat yang sakit dia, tunduk saja. La ilaha illallah. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Menggelengkan itu menambah keyakinan. Ini diantar tadi air minum. Ada kadang-kadang yang mengantar itu bercakap. Silakan ya Ustaz, atau silakan ya Pak. Tak pun dibilangnya, minum lagi. Tapi kenapa ada ucapan kata-kata silakan ya, menambah keyakinan ke saya bahwa minuman itu untuk saya. Kalau diletakkan saja, kita bukan awak. Sekarang ini kalau awak, kalau tidak, nah kira-kira begitulah, menambah keyakinan. Yang ditakuti Nabi dalam diri umatnya ini ibu-ibu, dhaiful yakin, lemah keyakinan. Lemah keyakinan. Jadi itu menggeleng, itu menandakan tidak. Isyarat. Anggup menandakan iya. Apalagi yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat untuk orang yang beriman. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sebagai obat. Obat saat kapan? Obat hati yang sedang gegana. Ibu-ibu gegana, gelisah, galau, merana. Quranlah obat. Quran obat hati yang sedang suntuk, obat hati yang sedang kacau balau, yang sedang panik, yang sedang tidak menentu, yang sedang stres, susah dengan berbagai macam masalah. Quranlah obat. Kau usahakan untuk itu, ibu-ibu, oma-oma kita dulu, orang-orang tua kita dulu. Kalau anaknya demam, malas sama oma dulu ke dokter itu. Oma-oma kita dulu kalau anaknya demam, orang itu sendiri mengobatinya. Diambil oma itu air putih segelas, dibacakan oma itu Al-Fatihah. Ada tidak begitu? Tapi keyakinan itu dibacakannya Fatihah. Tak pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Dia kata duduk. Kita siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. An'amta kata berbeda. Tak pasti. Tapi karena keyakinannya dengan surah Al-Fatihah itu, dengan keberkahan surah Al-Fatihah, insya Allah Allah hilangkan panas badan anaknya, keyakinannya kuat. Habis surah Al-Fatihah itu dibaca, diminumkannya ibu-ibu anaknya, disatukannya ke badan anaknya, air yang dibacakan Al-Fatihah, dengan izin Allah hilang panas badan anaknya itu. Itulah yakin. Nah itu namanya yakin. Yakin. Awak pasti baca Quran. Anak awak domang, awak baca Al-Fatihah ke air putih segelas. Pasti wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai akhir surah Al-Fatihah dibaca. Awak minumkan karena awak yang domong. Awak sapukan air itu ke badannya. Bukan makin berada panas badan awak, makin panas badan kawan. Kenapa? Kita tidak yang orang-orang tua dulu, ibu-ibu keyakinannya tinggi. Orang-orang dulu keyakinannya tinggi. Kita tidak. Rumah sakit Tanjung Balai, rumah sakit umum Tanjung Balai, apa namanya? Rumah sakit umum Dr. Teguh
Tuku Mansur. Ibu-ibu, dulu kita belum lahir. Dulu masa-masa atok-atok kita, masa-masa nenek-nenek kita dulu, rumah sakit umum Dr. Tuku Mansur itu nama dokternya cuma satu. Nama dokternya adalah Dr. Tengku Mansur. Dr. Tengku Mansur ini berkebangsaan Belanda. Ngomongnya, kamu orang, jangan banyak makan lemak-lemak, kamu orang, kalau kamu orang mau sehat. Itu ngomong orang berkebangsaan Belanda. Itulah ngomong Dr. Tengku Mansur, begitu gaya ngomong. Satu-satunya dokter yang saya ngomong balik itu nama dokter. Dulu kita belum lahir. Ini masa-masa emak kita, masa-masa ayah kita, masa-masa atau nenek kita. Adalah orang Sungai Kepayang. Wah, ini udah tua, penyakitnya ada pendengaran kurang jelas. Karena sudah tua lah, lain pendengaran, lain dari yang sebenarnya. Wah, gila, wah ini berobat ke rumah sakit Dr. Tengku Mansur. Sampai ke rumah sakit diperiksa dokter. Habis periksa dokter, bercakap ke dokter. Waktu resep, cakap ke dalam. Bapak, ini resep, bawa alatnya, minum. Dulu apotek tidak seperti sekarang, betul. Dulu apotek cuma satu-satunya apotek di Medan. Nama apotek itu Apotek Ramkap. Tanjung Balai gak ada apotek, Rantau Perapat tidak ada apotek, Kisaran tak ada apotek, Rantau Perapat, Tebing Tinggi tak ada apotek. Hanya di Medan. Hanya obat-obat tertentu lah yang pakai resep. Namanya Apotek Ramkap dulu. Wah, ini kurang pendengaran. Dokternya bercakap, bapak, ini resep, bawa rangka, maksudnya bawa kamu ke rangka. Tapi bapak tuh ngomongnya, ini resep, bawa rangka, minum. Pendengaran waktu, bapak, ini resep ronda, minum. Pendengaran dia, wajar itu pula pendengaran. Ini resep, minum, ronda, minum. Dirondam kan, di air putih itu. Tapi dia yakinnya tinggi. Orang-orang dulu keyakinan luar biasa. Dirondam waktu di air putih. Habis dirondam itu minum tuh. Dengan izin Allah, hilang penyakit itu, sehat. 2 hari kemudian check up dia ke rumah sakit. Tanya dokter Tengku Mansur. Bapak, apa kabar? Sudah pergi ke Medan? Medan? Ngapain ke Medan? Itu obat bawa ke Medan? Tidak bawa ke Medan. Jadi, kurondam. Oh my God. Kurondam. Habis dirondam, ku minum airnya. Oh my God. Sehat. Oh, luar biasa. Itu bapak itu. Jangan kita cubu-cubu itu. Makin malah karena penyakit. Nah, itu orang-orang tertentu orang keyakinan. Maka yakinlah dengan bacaan Quran, hati kita bisa menjadi tenang ibu-ibu. Kalau dibaca Quran, tenang. Orang yang sakit gigi saja, bacakanlah Quran di samping. Betapa. Orang yang sudah sakit gigi, bacakanlah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada rasanya. Orang sakit gigi saya jadi baca Quran enak rasanya. Coba orang sakit gigi menyanyi kalau tak itu jahnaw. Sakit gigi dia. Biasa-biasa saja bila kita jumpa. Tahu celaka bisa berdiam tidak. Gigiku menjadi apa katanya. Artinya Al-Quran lebih bermanfaat. Yang ketiga, bagaimana hati kita agar sehat, hidup dan tenang? Istighfarlah kepada Allah. Istighfar mana? Yang sering kita baca, biasa-biasa nih, kecil-kecil. Astagfirullahaladzim. Saat istighfar kita ibu-ibu, ada 3 hal yang perlu kita hadirkan. Mana yang pertama? Yang pertama adalah
hadirkan atau ingat kesalahan yang pernah kita perbuat. Apa kesalahan yang pernah kita perbuat? Astagfirullah. Ingatlah kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita perbuat. Astagfirullahaladzim. Bisa kita ingat dosa yang pernah kita perbuat. Kedua, munculkan rasa penyesalan. Menyesal berbuat dosa itu. Astagfirullahaladzim. Tabayang awak dulu pernah di warung makan lompat-lompat bayar tidur. Astagfirullah. Makan lompat bayar tidur. Penyesalan ya Allah, timbulkan penyesalan. Yang ketiga, hadirkan niat dan tekad tidak akan mengulangi kesalahan itu di masa yang akan datang. Baru mantap istighfar kita, barulah menetes air mata. Gak percaya, coba nanti sepertiga malam tahajud, coba istighfar, bayangkan dosa, munculkan penyesalan, hadirkan rasa tekad dan berniat tidak akan mengulangi perbuatan salah itu atau perbuatan dosa itu di masa akan datang. Paling tidak ibu, kalau tak jatuh air mata, macam mau jatuh air mata. Astagfirullahaladzim. Awak tidak mengkaraoke, apalagi di masjid ada sholat begitu. Fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang berkipas.